Dengan Nasdem. Nasdem terjepit di bisnis Surya Paloh. Konon begitu. Karena itu jangan heran kemudian mereka bertemu kepentingan untuk bergabung dalam Kimplas ini. Nah pertanyaannya begini saudara sekalian. Begitu powerfulkah ya Istana Lama ini, J ini, sehingga dia bisa membuat orang tunggang langgang padahal masa jabatannya tinggal 2 bulan lagi. Maka perlu coba kita sekali lagi putarkan video Kodari untuk mengetahui itu. Coba dulu ya. Dari sana nanti kita akan bisa menganalisis siapa yang dalang, siapa yang wayang. Karena kelihatan P tidak terlalu aktif kelihatannya. J juga tidak terlalu aktif. Yang aktif itu kan D saja, Dasko. Kemana-mana dia melakukan bargaining power. Coba kita dengarkan dulu video dari Kodari ya. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin. Iya. Pohon jati. Bisa gede banget tuh. Alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu jadi perabot lu. lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati, Pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Di mana gedenya? Lu gak kelihatan. Ya tadi, Pak, ketemu tukang kayu, Pak. Dia punya perkakas. Kalaupun pohonnya udah tumbang, ya jadi tukang kayunya jadi perabot. Kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana? Iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti. Ya sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Ini post factum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak? Itu nggak bisa disimpulkan di depan, simpulkan belakang. Begitu kejadian, oh izin udah keluar. Mau izin mau enggak penting ya. Izin udah keluar. Izin udah keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan 08 setengah. Sudah fix nih Jakarta lawan kota kosong karena kayaknya sudah. Kita akan umumkan tanggal 19 dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti antara tanggal 18 19. Apakah itu nanti kota kosong? Tapi saya yakin nggak kota kosong. 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 Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, kita akan membahas satu tema yang menarik ya. Kimplas. Siapa yang dalang, siapa yang wayang. Siapa yang untung, siapa yang buntung. Nah, one thing for sure, kalau yang buntung sudah jelas, Anies Baswedan. Dengan adanya Kimplas, maka Anies diperkirakan tidak bisa nyalon lagi. Setelah keluar pernyataan dari 3 partai bahwa
mereka akan meninggalkan Anies Baswedan untuk bergabung dengan Kim Plus dengan ceritanya, romansanya masing-masing. Kalau PKS dapat Suswono dia sebagai wakilnya Ridwan Kamil dan dipastikan bakal menang dalam pilkada Jakarta karena lawannya tak ada. Yang kedua, PKB entah kontrak politik apa di belakangnya, tapi kita harus pahami Caimin sekarang terancam oleh NU sebagai induk organisasi yang melahirkan PKB. Begitulah orang mengiranya ketika zaman Gus Dur dulu dengan Matori Abdul Jalil sebagai ketum dan ketua Dewan Suronya Gus Dur. Lalu bagaimana dengan Nasdem? Nasdem terjepit di bisnis Surya Paloh. Konon begitu. Karena itu jangan heran kemudian mereka bertemu kepentingan untuk bergabung dalam Kim Plus ini. Nah pertanyaannya begini saudara sekalian. Begitu powerfulkah ya Istana Lama ini, J ini, sehingga dia bisa membuat orang tunggang langgang padahal masa jabatannya tinggal 2 bulan lagi. Maka perlu coba kita sekali lagi putarkan video Kodari untuk mengetahui itu. Coba dulu ya. Dari sana nanti kita akan bisa menganalisis siapa yang dalang, siapa yang wayang. Karena kelihatan P tidak terlalu aktif kelihatannya. J juga tidak terlalu aktif. Yang aktif itu kan D saja, Dasko. Kemana-mana dia melakukan bargaining power. Coba kita dengarkan dulu video dari Kodari ya. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin. Iya. Pohon jati, bisa gede banget tuh. Alot, tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Di mana gedenya? Lu gak kelihatan. Ya tadi pak, ketemu tukang kayu pak. Dia punya perkakas. Kalaupun pohonnya udah tumbang, ya jadi tukang kayunya jadi perabot. Kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana? Iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti ya sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Ini post factum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak? Itu nggak bisa disimpulkan di depan, simpulkan belakang. Begitu kejadian, oh izin udah keluar. Mau izin mau enggak penting ya. Izin udah keluar. Izin udah keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan 08 setengah. Ya saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya patokannya Kodari, ada 2 hal yang bisa kita lihat ya. Tukang tebangnya itu adalah tukang kayu, the carpenter. Sementara restunya secara post factum oleh 08. Lalu pelaksananya 08 setengah. Kira-kira bisa ditangkap ya. Maka secara teoritis apa yang disampaikan Kodari itu bahwa Kim Plus ini ya. Oke, sorry, maaf, saya ada keliru sedikit. sorry, saya agak keliru sedikit. Rupanya bisa keliru ya. Itu konteksnya tadi Golkar ya. Sorry, saya tidak diingatkan. Nah, oke. Ini konteksnya Kim Plus ya. Tapi kalau kita bicara tentang Kim Plus dan Golkar ya kurang lebih sama kan fenomenanya ya. Kurang lebih sama fenomenanya. Apalagi dia mengatakan pelaksananya 08 plus, 08 setengah. Siapa 08 setengah? Bahlil lah Pak ya. Tapi oke lah, kita balik ke Kim Plus ini. Kalau kita lihat ya, kalau kita cermati, yang pertama kali mengatakan Kim Plus itu adalah Dasko. Ya, itu yang pertama kali. Nah, makanya kemudian
Faisal Assegaf menyebut inisial A, D, dan J. Ada lagi nggak dia sebut inisialnya? Ya A, D, dan J. Saya mengira A itu adalah Erlangga. Ternyata bukan. A itu bukan Erlangga, tapi seorang tokoh yang dia sudah spill sesungguhnya di iNews ya, dalam debat dengan dengan acara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, dan itu berasal dari partai pendukung Anies sendiri. Saya juga agak kaget, tapi benar atau enggak wallahu alam ya. Nah, tapi intinya yang di permukaan adalah Dasko. Dasko inilah yang kemudian bicara tentang Kim Plus, termasuk juga melakukan gerilya politiknya, termasuk hadir ke misalnya Habib Rizik Syihab. Ya. Jadi saudara sekalian, datang juga ke PKS, datang juga ke PKB, dan kalau yang kita tidak lihat datang adalah ke Nasdem. Apakah datang atau enggak? Yang jelas selain Dasko, K juga melakukan manuver. Kaisang ya, datang ke Nasdem, kemudian datang ke PKS, datang juga ke PKB. Bahkan sangat khusus ke PKB-nya dengan menggunakan sarung dan lain sebagainya. Oke. Karena itu kalau saya baca ya, Kim Plus ini mungkin awalnya kehendak J dan D. J dan D ini sudah lama kerjasama sepertinya, kalau kita pahami, atau paling tidak karena Gerindra dan Jokowi sedang berkoalisi, ya sejak Pilpres sudah pasti. Tapi ada yang memperkirakan sebelum Pilpres sebenarnya mereka sudah bekerja sama, karena D ini juga diperkirakan orang dekatnya kekuasaan pada waktu itu ya, orang dekatnya B ya. Tetapi B kemudian tidak ada lagi di orbit karena dia dekat dengan PDIP dan Megawati. Maka D yang kemudian sekarang menjadi frontliner sebagai ketua harian. D inilah yang sangat aktif kesana kemari. Nah, pertanyaannya adalah ide untuk Kim Plus ini datang dari mana? Datang dari mana? Apakah dari D, apakah dari P, apakah dari J? Itu yang kemudian harus kita pahami. Saya berpikir ya, menurut saya ide awal mungkin dari J. Karena dia sudah pernah mempraktikkannya. Di Solo misalnya. Kemudian di Medan. Dan sekarang di Medan terjadi lagi kan. Semua partai diborong dan hanya satu yang tidak bisa. Fortunately di Medan masih ada lawan karena PDIP itu cukup kursinya. Di Solo pada pilkada 2020-2021 kemarin, semua partai diborong, PKS tidak cukup, dihadirkan calon independen. Jadi kalau kita melihat fenomena seperti itu, sepertinya persiapannya di sana. Artinya dia sudah persiapannya di sana. Nah, cuma dalam gerak selanjutnya, kelihatannya tidak mulus. Kelihatannya tidak mulus untuk menempatkan Kaisang sebagai wakil gubernurnya. Kelihatannya. Kenapa tidak mulus? Karena ada faktor PKS. PKS tidak akan bergerak, bergeming itu artinya tidak bergerak ya. Kalau seandainya kalau seandainya wakilnya tidak dari PKS, maka kemudian PKS mendapatkan keuntungan, karena dia bisa menempatkan kadernya. Dan sudah pasti menang. Karena kalau misalnya Ridwan Kamil Suswono melawan Kota Kosong atau melawan Dharma Pongrekun sebagai calon perseorangan atau independen, itu sama saja pasti ada peluang untuk menangnya. Jadi rasanya tidak mungkin tidak menang ya. Jadi itu saudara sekalian ya. Karena itu ada hal yang memang harus kita garis bawahi bahwa
mungkin awalnya Kim Plus ini kendaraan bagi Kaisang, tapi belakangan barangkali bargaining position J tidak begitu kuat karena ada alasan untuk menarik PKS ke dalam gerbong itu, karena kalau PKS tidak dijanjikan jabatan wagub, ya dia tidak akan mau bergabung. Kalau cuma sekedar misalnya kursi menteri misalnya, kemudian cost recovery yang diduga orang, mungkin nggak akan bergabung. Tapi biar adil ya terhadap PKS, coba kita dengarkan yang pernah disampaikan oleh Sohibul Iman bahwa tidak ada yang namanya cost recovery dan lain sebagainya. Sambil saya scrolling ya, ini penting juga karena tadi agak keliru saya soal pohon beringin tadi ya. Jadi Sohibul Iman, tak ada tawaran kursi uang pengganti pemilu, fitnah katanya. Itu bisa dilihat dari ini ya, dari di sini ya, klarifikasi PKS. Nah, sebentar lagi kita siapkan ya di klarifikasi PKS-nya. Jadi Sobat Era sekalian, menurut saya ya, inisiatif J ini dilaksanakan oleh D atas persetujuan atau sepengetahuan atau endorsement langsung tidak langsung oleh P, tapi ujungnya adalah goalnya adalah menyingkirkan Anies sebagai saingan P di dalam 2029, potensial ya saingan P di 2029. Sementara J pun berpikir dia tidak boleh ada saingan putra mahkotanya. Jadi putra mahkotanya ini harus berada pada orbit yang akan menjadi pesaing Prabowo atau tetap digandeng Prabowo, tergantung konstelasi politik ke depannya. Jadi sama-sama berkepentingan untuk menjadikan Anies tidak maju di Pilkada DKI karena dikhawatirkan akan menjadi tokoh sentral dengan expose sebagai gubernur DKI dan lain sebagainya yang kemudian terjadi. Sudah bisa silakan coba kita. Ya, saya buat saya ini kesempatan saya mengklarifikasi ya. Karena kan ada isu yang sangat, saya begitu dengarnya ini orang tega bener bikin isu. Kan beredar isu 3 hal. Pertama, PKS dalam rangka menjegal Anies, PKS ditarik untuk menjadi wakil gubernurnya RK. Kan isunya begitu. Yang kedua, PKS akan dikasih 2 menteri. Yang ketiga, PKS padahal 3 ya? Padahal 3 ya? PKS akan katanya dikasih uang pengganti seluruh biaya yang Pilpres kemarin. Oh, pengganti investasi kan? Ini kan, ini 3 ini. Ini saya gila nih orang yang membuat isu. Nah, sekarang saya klarifikasi ya, kesempatannya baik. Saya katakan 2 yang ini masalah dikasih menteri sama itu tidak pernah ada sounding satu kali pun dari mereka. Tidak pernah ada. Tidak pernah. Makanya saya katakan ini tega benar yang membuat isu ini. Nah, untuk yang pertama, PKS ditawari untuk menjadi cawagupnya RK, itu ada. Tapi bukan tawaran resmi. Itu hanya per telepon. Pak Dasko mengontak Pak Saihu. Pak Saihu, bisakah kita bekerja sama di DKI? Nanti kader PKS menjadi wakilnya RK. Pak Saihu katakan, sangat memungkinkan. Tapi mari kita bicara, bukan hanya bicara pilkada, tapi bicara lebih luas. Kita bicara baik-baik, bukan lewat telepon. Oh iya, nanti sampai hari ini tidak ada. Jadi apakah kita mau menganggap per telepon itu sebagai resmi? Kita kan tidak tahu, mohon maaf ya, walaupun beliau adalah ketua harian Gerindra kan, apakah beliau mewakili Kim ketika berbicara itu? Kan kita nggak tahu. Ya kan? Yang kedua dalam konteks RK kan, RK Golkar kan? Nah, memang kemudian setelah itu RK pun ngontak ke Pak Saihu, menyampaikan hal yang sama. Tapi begitu diajak ketemu nggak mau juga. RK juga tempat telepon Pak Saihu. Informasi dari Pak Saihu begitu. Menawarkan wakilnya dari beliau kan ini kayaknya saya dicalonkan dari Kim katanya untuk menjadi DKI ini. Nah, saya ingin mengajak PKS untuk mungkin waktu itu belum tahu kalau ada putra yang satunya juga mau dijadiin wakil. Waktu itu memang belum masuk bursa. Belum. Kaisang belum masuk bursa. Tapi waktu itu cuman
Ridwan Kamil. Jadi saya katakan klarifikasi 3 isu Sudah pernah ada ya? Yang 2 itu tidak pernah ada. Itu benar-benar menurut saya fitnah luar biasa. Oh, digoreng gitu ya. Nah, yang pertama ada tapi tidak resmi. Oke, lewat telepon itu. Telepon itu. Dan ketika diajak bicara baik-baik ini sampai hari ini tidak ada. Apakah kita akan mengatakan itu sebuah tawaran resmi? Kan enggak dong. PKS Pembela Rakyat. Iya, saudara sekalian, tadi tidak ada tawaran katanya. Jadi tawaran itu sebagai wagub, iya, cawagup, tapi itu melalui telepon ya. It's okay. Tapi ini di Jido ya, ada elektabilitas calon gubernur ya. Nih. Jadi saudara sekalian, jadi tawaran itu ada, tapi kan perkembangan selanjutnya kan sebenarnya pembicaraan dengan lebih tinggi lagi. Ada orang menduga begitu, tapi wallahu alam ya, pembicaraan dengan Salim Segaf Al-Jufri ya, yang bicara cost recovery, kemudian macam-macam itu dan lain sebagainya. Tapi seandainya benar ya, misalnya atas nama Allah misalnya, bahwa PKS tidak ditawari menteri misalnya, tidak ditawari cost recovery, tapi mau ya hanya didasarkan bahwa dia punya jabatan cawagup, menurut saya resikonya terlalu besar. Karena kalau dia sabar saja stay misalnya, mungkin dia bisa mendikte PDIP untuk untuk mau mendukung, walaupun sebenarnya ini resiko. Jadi sebenarnya saya paham ya, kalau PKS pergi ke Kim Plus, dia ada kepastian. Tapi kalau tetap stay dengan Anies tidak ada kepastian. Oke lah, tapi itu soal lain. Nah, sekarang kita kembali ya. Jadi saya kira dari awalnya adalah memang ide J, kemudian direalisasikan D, dan J dan D ini sudah lama kerjasama. Tidak hanya Pilpres kemarin saja, bayangan saya. Karena banyak isu yang berseliweran dan lain sebagainya mengenai kedekatan dan lain sebagainya. Lalu P kemudian membiarkan saja karena P sekarang stay pasif. Makanya kemudian kita tanya, ini apa pemimpin yang beneran, apa pemimpin yang takut resiko gitu. Apalagi kalau resikonya cuman kondisi keadaan darurat yang memungkinkan dia tidak dilantik. Tapi kalau kita pikir bahwa penjagalan Anies itu juga menguntungkan dirinya dan tangannya bersih misalnya, maka oke saja. jadi bertemu dua kepentingan Kim Plus ini, tetapi ujungnya yang barangkali mereka akan bertengkar. Karena J yang tadi berharap ini akan menjadi kendaraan bagi Kaisang, sebagaimana kemudian Gibran dapat slot dengan mudah ya. Tapi ternyata tidak bisa untuk Kaisang karena faktor PKS harus dilumpuhkan dengan cawagup tadi. Apalagi kalau misalnya mendengarkan kata Sohibul Iman, seolah-olah PKS ya tertariknya kepastian cawagupnya itu. Maka besok itu Ridwan Kamil dan Suswono. Cerita Kaisang akan hilang. Dan peran J tidak dibutuhkan lagi pada waktu pemilihan. Peran J itu hanya pada saat sekarang. Membuat partai-partai terancam ketua-ketua umumnya sehingga tidak berani mencalonkan mencalonkan Anies maksudnya. Jadi ada yang diancam, ada yang terancam, ada yang dibujuk sehingga mau tukar tambah dan lain sebagainya. Jadi itu ya saudara sekalian, bayangan saya dalangnya adalah dia, kemudian pelaksananya atau dua-duanya, pelaksananya D, lalu kemudian yang dapat keuntungan P. Apakah ini konspirasi jahat? Enggak ya, dari sisi perundang-undangan tidak bisa kita mengatakan konspirasi jahat kecuali kalau dia menyuap. Kalau menyuap, ya itu undang-undang melarang. Yang ketahuan menyuap untuk calon kepala daerah atau kepala daerah yang menyuap, itu partainya dilarang mencalonkan diri. Tapi kita kan tidak tahu. Nah, tapi iming-iming kursi itu juga suap sebenarnya. Karena selama ini biasanya yang disuap itu, yang menyuap itu adalah calon kepala daerah menyuap partai-partai, membayar partai-partai. Kalau ini kan enggak.
partai ngasih peluang kepada partai lain dalam tanda kutip ya, bahasanya pakai bahasa peluang segala. Saudara sekalian, saya baru saja mendapatkan elektabilitas calon wakil gubernur ya. Calon gubernur. Oke. Jadi ini ada yang terbaru ya. Saya mendapatkan dari seseorang, coba ditampilkan ya. Itu kalau kita misalnya elektabilitasnya coba bayangkan. Anies Baswedan itu 39,8. Ini dari mana ya? Dari mana ini? Survei Pusdeham ya. Oke. Survei Pusdeham itu Anies Baswedan 39,8%, Basuki Cahayapurnama alias Ahok 28,8%, Ridwan Kamil 6,8%, Ridwan Kamil 13,8%, tambah jauh bedanya 26% dengan Anies. Yusuf Hamka, Babah Alun 6,8%. Andika, Sandiaga Uno, Kaisang itu Erick Thohir, Tri Risma hari ini, Ahmad Riza Patria, Sohibul Iman, Mardani Alisera, Raffi Ahmad, Rano Karno, Ahmad Sahroni. Lainnya itu cuma 1% atau di bawah 1%, termasuk Kaisang hanya 1%. Coba bayangkan begitu perkasanya Anies Baswedan ya. Jadi tidak heran saudara sekalian, karena mereka berpikir susah dikalahkan Anies kalau kemudian maju. Pertanyaannya adalah dulu Fauzi Bowo juga tinggi, kemudian Ahoknya tinggi. Ya karena dulu itu lawannya belum jelas. Ya kan? Orang seperti Anies belum jelas akan maju atau tidak. Tapi sekarang kelihatan ya siapa yang punya peluang dan siapa yang tidak. Untuk sementara tidak ada calon kuat selain Anies. Itu pertanyaannya. Itu persoalannya. Kalau kemarin kan Anies belum disosialisasikan saja, tapi dia punya peluang. Nah sekarang kan Anies tidak punya problem seperti Fauzi Bowo, ya, problem dugaan-dugaan korupsi. Tidak punya problem seperti Ahok, ya, ada soal Al-Maida dan lain sebagainya. Jadi ada persoalan seperti itu juga. Itu ya saudara sekalian ya. Luar biasa yang jelas ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Dalam konteks ini. Saya cuma tahu siapa sengkuninya. Dasko serupa Pratik. Ya, kalau Pratik adalah utusan. Utusan ya. Kemudian apakah masih ada harapan? Saya ini menghitungnya berdasarkan perhitungan manusiawi ya, bukan perhitungan yang ilahiyah ya. Salahkan dirimu yang lemah tak berdaya, jangan salahkan lawanmu. Tidak ada, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita melakukan analisis ya. Kenapa? Karena begini, kalau misalnya kita mau main private liberalism seperti ini, wah bahaya negara kita ya. Bukan demokrasi yang kita kehendaki namanya ya. Nasib Anies nggak bisa maju mungkin karena dulu pernah mengkhianati AHY. Jadi sekarang dikhianati partai pendukungnya PKB, Nasdem dan PKS. Saya tidak mau komentar karena lucu juga kalau konteksnya mengkhianati ya. Pada waktu itu kan sesungguhnya kalau kita bicara yang mengkhianati kan ya Surya Paloh yang memegang kartu semuanya kan. Oke. Dalangnya Xi Jinping, wayangnya Mukidi karena Mukidi sudah dibayar lewat tambang dan kereta Cina. Karena engkau khalifah dari khalifah. Pak Anies istiqomah di etika, proud of you Pak. Tukang kayu masih kurang puas bikin hancur negara.
Kaltim hadir, Assalamualaikum. Saya anggota PKS, kecewa banget sama PKS, ternyata ngejar duniawi juga, sedih guys ya. Kemudian kalau udah Jokowi pensiun, hancurkan sama-sama rakyat karena dia sudah nggak berkuasa. Jangan takut sama antek-antek si Jokowi. Rakyat harus melawan antek-antek si Jokowi. Biang kehancuran negara. Luar biasa. Jangan sampai begitulah ya. Pak Anies sekarang fokus saja jadi dosen. Apakah akan ada plot twist di last minute? I don't know exactly ya. Plot twist itu terjadi kalau dinamikanya betul-betul demokratis. Ya. Tapi kalau sekarang orang pakai politik ancaman ya. Dikasih gula-gula. Itu persoalannya ya. Dan perhitungannya adalah bagi PKS lebih untung dia ikut Kim Plus karena udah pasti sebagai cawagup. Kan begitu. Soal nanti 5 tahun ya nanti bagaimana nanti ya. Semua kayu belum dimejakan, cukup meja apalagi dihijaukan. Apalagi misalnya. Kemudian Ahok bilang PDIP tidak mungkin mencalonkan cagup dari luar partai. Jarod pun sama walau tidak secara langsung. Saya yakin dua orang ini tidak suka Pak Anies dan bukankah PDIP anti Anies? Ya sudahlah, tidak usah berharap dari partai lain ya kan. Artinya ya itulah faktual ya. Artinya ke Partai Perubahan ya. Kemudian keunikan masa ini semoga berujung undang-undang dikembalikan kemurniannya. Maksudnya apa nggak jelas ya. Bang RH sebagai orang dekat Anies, jujur apakah Anies punya mental petarung sebagai politisi dan memiliki nyali atau hanya politisi yang nyaman di zona aman? Kalau dia nyaman di zona aman, dia tidak akan melawan arus besar. Ini kan dia melawan arus besar. Tetapi gaya Anies itu kan bukan gaya yang meledak-ledak. Ini kan gaya halus. gaya orang terdidik ya kan. Nggak bisa. Jadi gini, saya udah bilang membawa kapal besar sama membawa kapal kecil itu beda. Ya kan. Kalau Refli Harun, Faisal Asegaf ngomong apa aja santai aja ya, paling resikonya pada diri. Tapi orang seperti Anies kan dia membawa massa. Nah, tetapi perasaan itu sudah harus mulai dihilangkan sejak sekarang kalau dia tidak lagi menjadi calon gubernur atau calon presiden sebelumnya ya, gitu. Karena dia posisinya sama seperti orang bebas saja, gitu. PKB lagi diobok-obok lewat NU dan diobok-oboknya akan berhenti kalau PKB resmi deklarasi gabung Kim. Kalau tidak gabung maka PKB bisa digolkarkan. Ya itulah yang terjadi ya. Oke, apa lagi ya? Semua ada masanya, semua ada akhirnya. Tiada yang abadi termasuk keserakahan saat ini. Apalagi? Kemudian Bung RH semangat terus menggiring isu ini Bung. Biar partai-partai yang selama ini ngasih karpet ke Anies dicaci maki oleh pendukung Anies. Maka dengan sendirinya karir politik Anies akan tamat dengan sendirinya. Apa maksudnya? Karir politik tamat itu kalau orang itu tidak punya kemampuan untuk survive. Ya. Kalau Anies dia bisa ciptakan gelombang sendiri ya, tanpa harus bergantung kepada partai-partai politik yang ada. Nah, memang dari awal ya sebenarnya lebih baik Anies tidak bergantung kepada mereka. Ya itu saja saudara sekalian. Menarik ya. Siapa dalang, siapa wayang. Dalangnya mungkin sudah ketahuan. Wayangnya juga sudah ketahuan. Kemudian yang untung juga sudah ketahuan. Yang buntung juga sudah ketahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dadas. Cie.